Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya bisa bertemu lagi dalam pokok perenungan pekabaran firman Tuhan di saat hari ini. Saya mengundang para pemirsa HCB dimanapun Anda berada untuk memberi beberapa waktu ke depan. Mari kita renungkan pekabaran firman Tuhan di saat hari ini. Sebelum kita diizinkan Tuhan untuk beraktivitas dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing. Pekabaran firman Tuhan di saat ini dalam buku yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White, buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Jadi isi dari buku perenungan firman Tuhan di saat ini berisikan semua tentang kisah di mana Yesus adalah juru selamat kita. Dia yang menjadi pusat dari seluruh alam semesta ini. Dia yang menjadi pusat penyembahan dari seluruh makhluk hidup yang Dia ciptakan. Mari kita masuk dalam pembahasan di saat ini dengan judul Penolong yang Tidak Terbatas. Ayat inti kita terdapat dalam Mazmur 147 ayat 5. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Kita ikuti keterangannya. Banyak yang beranggapan bahwa agama Katolik Roma tidak menarik dan bahwa ibadahnya adalah rangkaian upacara yang membosankan dan bodoh. Di sini mereka salah. Sementara Romanisme didasarkan pada kepalsuan. Itu bukanlah pemalsuan yang serampangan dan sembrono. Acara peribadatan gereja Katolik Roma adalah upacara yang paling mengesankan. Tampilannya yang indah dan tata caranya yang kusyuk, memesona indera orang-orang. Dan membungkam suara nalar dan hati nurani. Mata terpesona, gereja-gereja yang megah, prosesi yang megah, altar emas, tempat ibadah yang berhiaskan permata, lukisan-lukisan pilihan, serta pahatan yang indah memukau pecinta keindahan. Telinga juga terpikat, tidak ada yang mengungguli musiknya. Nada-nada yang mewah dari organ yang bernada dalam perpaduan dengan melodi dari banyak suara ketika itu menggema melalui kubu-kubu yang tinggi dan lorong-lorong berpilar di katedral-katedral yang megah. Tidak mungkin gagal untuk mengesankan pikiran dengan kekaguman dan rasa hormat. Kemegahan lahiria yang semarak ini dan upacara yang hanya mengolok-olok keindahan jiwa yang sakit dosa adalah bukti kerusakan batinia. Agama Kristus tidak memerlukan atraksi semacam itu sebagai yang direkomendasikan. Dalam terang yang bersinar dari salib, kekristenan yang sejati tampak begitu murni dan indah, sehingga dekorasi luar hanya menyembunyikan nilai aslinya. Keindahan kekudusan, roh yang lemah lembut dan tenang adalah yang berharga bagi Allah. Pekabaran firman Tuhan di saat ini sangat menarik saudara-saudara untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Pekabaran firman Tuhan di saat ini menceritakan denominasi gereja lain. Sini dikatakan bahwa gereja Katolik Roma, bahwa ada banyak orang yang beranggapan bahwa peribadatannya itu sangat membosankan, sangat tidak menarik di dalam peribadatan. Tetapi di sini dikatakan bahwa sementara Romanisme didasarkan pada kepalsuan, itu bukanlah pemalsuan yang serampangan dan sembrono. Mari kita lihat bahwa gereja-gereja atau denominasi umat Kristen kita di saat ini, di sini dikatakan bahwa gereja Katolik saja atau denominasi kekristenan di saat ini dikatakan ada yang berpikir bahwa gereja Katolik ini dalam peribadatannya itu sangat monoton dan sangat membosankan. Tetapi mari kita belajar melalui perenungan di saat ini. Dikatakan bahwa gereja Roma itu dihiasi dengan berbagai macam karya dari manusia. Bahkan di sini dikatakan altarnya emas, tempat ibadah yang berhiaskan permata, kemudian lukisan-lukisan pilihan serta pahatan yang indah memukau pecinta keindahan. Kemudian dalam prosesi peribadatan dari denominasi agama ini sangat kusuk katanya dikatakan. Jadi ada sekelompok orang berpikir bahwa peribadatan dari denominasi gereja Katolik ini sangat membosankan dan tidak memiliki suatu peribadatan yang menarik. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita boleh mengambil contoh yang positif terhadap denominasi agama tetangga kita ini. Bahwa kita boleh melihat
Mereka tahu bahwa gereja itu adalah tempat di mana bersemayamnya Tuhan kita, di mana orang-orang yang datang ke tempat di mana mereka boleh beribadah dan mereka boleh merasakan hadirat Tuhan. Di sana dikatakan bahwa katedralnya ini dihiasi dengan berbagai macam lukisan. Kemudian dalam prosesi peribadatan mereka, di sana dikatakan diiringi dengan berbagai macam musik. Di sini dikatakan bahwa gereja yang megah, prosesi yang megah, altar emas, tempat ibadah yang berhiaskan permata, lukisan-lukisan pilihan serta pahatan yang indah memukau pecinta keindahan. Telinga juga terpikat, tidak ada yang mengungguli musiknya. Nada-nada yang mewah dari organ yang bernada dalam perpaduan dengan melodi dari banyak suara ketika itu menggema melalui kubu-kubu yang tinggi dan lorong-lorong berpilar di katedral-katedral yang megah. Tidak mungkin gagal untuk mengesankan pikiran dengan kekaguman dan rasa hormat. Jadi kita boleh belajar bahwa ketika pun Tuhan mengizinkan kita untuk melihat prosesi peribadatan dari umat Tuhan, dikatakan bahwa di dalam gereja Katolik mereka sangat menghormati tata cara, mereka sangat menghormati kehadiran Tuhan sehingga mereka membuat suasana di dalam peribadatan itu, membuat suasana di tempat di mana Tuhan boleh hadir itu dengan sebaik mungkin, dengan seperfect mungkin. Kita boleh belajar dari hal-hal positif dari denominasi tetangga kita ini. Dan di sini dikatakan bahwa tidak mungkin gagal untuk mengesankan pikiran dengan kekaguman dan rasa hormat. Jadi setiap orang yang datang beribadah di gereja Katolik ini merasa kagum oleh karena apa? Dengan keberadaan sesuatu, dengan benda-benda yang mereka taruh untuk menunjang proses peribadatan di dalam gereja Katolik. Tetapi di sini dikatakan, apakah ini yang diperlukan di dalam kehidupan kita? Umat-umat Tuhan, atau apakah hanya perhiasan dunia, perhiasan fisik yang kita mau tampilkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Tetapi kita boleh belajar dari pelajaran positif dari jemaat tetangga kita atau organisasi tetangga kita, bahwa mereka sangat prepare, mereka sangat detail mempersiapkan segala sesuatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi pelajaran di saat ini dikatakan di sini, kemegahan lahiriah yang semarak ini dan upacara yang hanya mengolok-olok kerinduan jiwa yang sakit dosa adalah bukti kerusakan batinia. Agama Kristus tidak memerlukan atraksi semacam itu sebagai yang direkomendasikan. Dalam terang yang bersinar dari salib, kekristenan yang sejati tampak begitu murni dan indah sehingga dekorasi luar hanya menyembunyikan nilai aslinya. Keindahan kekudusan, roh yang lemah lembut dan tenang adalah yang berharga bagi Allah. Jadi bukan berarti pekabaran firman di saat ini mendiskriminasikan gereja Katolik atau tata cara peribadatan mereka atau perhiasan yang mereka taruh di dalam Ka'bah Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau adalah, yang Tuhan mau untuk kita hidupkan di dalam kehidupan kita adalah ketika kita mau Tuhan pakai, di mana perhiasan yang paling indah itu adalah di mana Tuhan mau menjadikan tubuh ini sebagai Ka'bah, menjadikan diri kita ini sebagai Ka'bah Kristus, yang dimana Dia mau kita menjadi hamba-hambanya, menjadi umat-umat Kristen yang sejati, yang mau memancarkan kecantikan alami dari tabiat Kristus itu di dalam kehidupan kita secara pribadi, bahkan secara organisasi, bahkan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Jadi bukan hanya perhiasan lahiriah yang ditampilkan kepada orang-orang di sekitar kita sehingga orang-orang sekitar kita boleh menjadi kagum dan boleh mengangkat derajat kita. Tetapi di sini dikatakan yang Tuhan mau sisi positifnya yang kita boleh pelajari dari pekabaran ini adalah bagaimana Tuhan mau pikiran dan hati kita difokuskan kepada keindahan yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita secara pribadi, yaitu keindahan tabiat dari Kristus Yesus. Sehingga di sini dikatakan bahwa dalam terang yang bersinar dari salib,
Kekristenan yang sejati tampak begitu murni dan indah, sehingga dekorasi luar hanya menyembunyikan nilai aslinya. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan keindahan-keindahan dunia, dengan keindahan-keindahan yang setan tawarkan di dalam kehidupan kita, yang menghilangkan fokus sebenarnya di dalam kehidupan kita, yang menghilangkan fokus sebenarnya di mana Tuhan mau mendekorasikan kehidupan kita dengan tabiat Kristus, tetapi oleh karena penipuan-penipuan dunia, keindahan-keindahan dunia, kecintaan diri untuk mempercantik diri atau mempercantik sesuatu hal yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, dilihat dari secara fisik, dilihat dari secara material, bukan itu yang Tuhan inginkan. Tetapi Tuhan mau memfokuskan kita, Tuhan mau memanggil kita dalam setiap kekurangan kehidupan kita. Mungkin dalam kehidupan kita di masa lalu kita melihat jalan-jalan hidup kita tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mau memberikan kesempatan yang indah ini, kasih karunia yang tetap Tuhan berikan setiap hari, marilah kita mau mendengar panggilan Tuhan melalui bisikan Roh Kudus, agar di mana kita boleh mencari jalan keselamatan itu dan membiarkan diri kita ini dapat dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga bukan perhiasan lahiriah dapat kita tampilkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi perhiasan dari Kristus Yesuslah yang boleh kita tampilkan di dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan juga dikatakan di sini bahwa apa perhiasan yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan waktu kita atau kekuatan kita. Di sini dikatakan dalam pekabaran Tuhan, keindahan, kekudusan, roh yang lemah lembut dan tenang adalah yang berharga bagi Allah. Jadi tabiat Kristus inilah yang mau Kristus tanamkan di dalam kehidupan saya, bahkan di dalam kehidupan saudara-saudaraku yang terkasih. Mungkin kita berpikir, Tuhan, saya tidak pantas untuk menerima tabiat indah itu oleh karena kehidupan saya yang tidak layak, kehidupan saya yang hancur, masa muda saya, mungkin masa lampau di mana kita hidup sesuka hati, di mana begitu banyak pergolakan di dalam kehidupan kita yang membuat tubuh ini sebagai Ka'bah Kristus sebenarnya menjadi keindahan bagi Kristus, menjadi kepujian nama Kristus. Tetapi oleh karena kebodohan kita, kurang pengetahuan akan kebenaran Tuhan, kita menyalahgunakan tubuh ini, kita menyalahgunakan pikiran, bahkan pengetahuan kita ini untuk menghancurkan diri kita sendiri tentunya. Mungkin itu di dalam pergaulan, mungkin itu di mana Tuhan mengizinkan kita di tempat kita bersekolah, di tempat kita mengajar, di tempat kita melayani orang sakit, di kebun, atau di komunitas apapun Tuhan percayakan itu. Tetapi di sini dikatakan bahwa tabiat Allah inilah kelemah lembutan, kekudusan hati kita, ketenangan diri, ketenangan jiwa. Itu yang berharga bagi Allah di depan Allah. Bukan perhiasan secara lahiriah, bukan perhiasan secara dunia, katakan ada itu suatu keindahan, tetapi tabiat-tabiat Kristus inilah yang Tuhan mau agar kita menghidupkan itu di dalam kehidupan kita dengan kemampuan, dengan kesanggupan yang Tuhan mau berikan. Dan di sini dikatakan agama lahiriah menarik bagi hati yang belum diperbaharui. Kemegahan dan upacara ibadah Katolik Roma memiliki kekuatan yang menggoda dan memesona, yang membuat banyak orang tertipu dan mereka memandang gereja Katolik Roma sebagai gerbang surga. Tidak ada yang menentang pengaruhnya kecuali mereka yang telah mengizinkan kakinya dengan kokoh di atas landasan kebenaran dan yang hatinya diperbaharui oleh Roh Allah. Signs of Time, 30 Juni 1898. Dari dalam catatan Signs of Time ini mengatakan bahwa mari kita menggiring pikiran kita ke hal-hal yang positif dari gereja Katolik Roma ini. Bahwa Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Perhiasan-perhiasan yang berasal dari Allah, bukan perhiasan yang menipu orang, yang membawa orang kepada suatu kehidupan yang sesat, khususnya di dalam penyembahan. Jangan biarkan diri kita terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang negatif ini, tetapi biarlah ketika kita diizinkan Tuhan untuk melihat suatu peribadatan dari
denominasi-denominasi kekristenan yang lain, kita boleh mengambil hal-hal positif. Hal-hal negatif boleh kita buang dan boleh menjadi perenungan di dalam kehidupan kita, tetapi hal-hal yang positif dari denominasi-denominasi gereja yang lain boleh kita ambil dan boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya pekabaran ini boleh menjadi berkat bagi kita, kasih dan sukacita boleh menjadi berkat bahkan penolong bagi kita untuk menjalani kehidupan kita ke depan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.